Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang ini akan menjelaskan sebuah perkenalkan. Nama saya Ronaldud Ulama, angkatan 2018. Pada siang ini saya akan menjelaskan sebuah tugas akhir saya, yaitu tentang sistem pakar diagnosa penyakit sapi menggunakan metode chest-based reasoning. Pada kesempatan ini, pada latar belakang dari sistem pakar diagnosa penyakit sapi ini yaitu banyaknya keluhan yang mana dialami oleh para peternak dan juga masyarakat, yaitu minimnya pengetahuan dalam mengatasi sebuah penyakit pada sapi. Sehingga para peternak dan masyarakat itu sulit dalam mengatasi tersebut, sehingga terjadi banyaknya angka kematian pada sapi. Rumusan masalah yaitu bagaimana membangun sistem pakar yang bisa mendiagnosa penyakit sapi menggunakan metode chest-based reasoning. Tujuan dari sistem pakar diagnosa penyakit sapi ini yaitu membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit sapi menggunakan metode chest-based reasoning. Setelah itu, saya mendapatkan beberapa penyakit yang sering terjadi di kalangan peternak dan juga masyarakat, dan juga sesuai data dari Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan, sehingga ada 6 penyakit yang sering terjadi, termasuk penyakit demam, penyakit cacingan, penyakit kulit, penyakit kembung, dan penyakit mulut dan kuku, atau juga bisa dikenal penyakit PMK. Dan terakhir, penyakit mata merah. Selanjutnya, definisi dari sistem pakar ini adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun juga bisa diketahui, dimaksud dengan sistem pakar itu bisa mengetahui semacam atau juga bisa meniru dari sebuah pakar, ataupun yang dimaksud bisa juga yang dimaksud pakar itu bisa meniru dokter hewan maksudnya. Jadi, kehadiran ilmu ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang pada akhirnya dengan adanya sistem pakar ini, seseorang yang bukan pakar dapat memanfaatkan sistem ini sebagai pengganti pakar berkonsultasi atas permasalahannya. Definisi dari chest-based reasoning ini yaitu suatu metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat kejadian-kejadian yang sama yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan pengetahuan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru atau dengan mengadaptasi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Di dalam metode seperti ini ada beberapa tahapan yang kita harus ketahui, yaitu retrieve, reuse, dan juga revision, dan juga recension. Kita harus mengetahui dari tahapan tersebut dari metode seperti ini. Terus di dalam mengambil sebuah nilai bobot dari setiap gejala pada penyakit, yaitu di dalam metode seperti ini, yang pertama gejala ringan. Gejala ringan ini mendapatkan nilai bobot dengan nilai 1. Terus yang kedua gejala sedang itu mendapatkan nilai bobot dengan nilai 3. Terus yang ketiga gejala berat. Gejala berat itu gejala-gejala yang sering menemui atau juga yang sering ditemui oleh para kalangan masyarakat, bisa juga mendapatkan nilai bobot dengan nilai angka 5. Terus di dalam metode seperti ini kita harus mengetahui rumus dari perhitungan metode CBR. Keterangan itu maksudnya yang sudah kita ketahui, itu termasuk rumus dari CBR. Keterangannya, similarity S1 ini terdapat jika kemiripan kasus dalam
antara kasus baru dengan kasus yang pernah terjadi, jika akan ada kesamaan, maka itu akan bernilai 1. Sedangkan tidak ada kemiripan di dalam kasus baru dan juga maksudnya masalah baru dan juga masalah lama, tidak ada kemiripan, maka itu akan bernilai 0 dengan bobot 0 ataupun juga nilai 0. Terus yang kedua yaitu wax atau juga dimaksud dengan itu nilai bobot dalam setiap gejala. Ini adalah termasuk metode dari penelitian saya. Itu yang pertama, itu mengumpulkan data yang termasuk dari datanya jenis penyakit, gejala penyakit, itu termasuk dari pengumpulan data. Dan juga kedua, analisis kebutuhan yang kita harus butuhkan itu apa saja, semacam laptop, ataupun juga komputer, alat-alat kebutuhan dari penelitian. Terus yang ketiga, analisis metode CBR. Dan juga yang keempat, perancangan sistem. Setelah itu kita implementasi sistem dan juga pengujian sistem. Jika sistemnya tersebut tidak berjalan, maka kita harus mengulang kembali dari analisis kebutuhan. Ini adalah termasuk diagram konteks dari sistem pakar. Kita akan coba terlebih dahulu perhitungan dari metode CBR ini. Di sini saya mempunyai sesuai dengan penyakit yang saya sebutkan barusan, itu ada 6 penyakit, cuman saya akan coba hanya satu penyakit. Nah, di sini kan ada penyakit demam. Ada sebuah kasus baru yang dialami oleh pasien, itu kasus barunya itu nafsu makan menurun, sesak nafas, tubuh sapi gemetar, diare demam sedang, dan juga melepuh pada permukaan seperti lendir mulut, air liur berbusa di lantai kandang, dan juga luka pada kuku dan kuku terasa lepas. Di dalam metode CBR ini, kita akan mengambil sebuah kemiripan antara kasus baru dan juga kasus lama yang kita sudah input pada database. Sesuai dengan rumusnya, di sini di dalam kasus baru, kita harus mencari semua permasalahan di semua jenis penyakit. Jika nanti ada kesamaan, maka itu akan diberi nilai 1. Sini termasuk di penyakit demam. Di dalam kasus baru itu nafsu makan ada. Jadi di nafsu makan ini 1 termasuk kode pertama, maksudnya dari atas demam tinggi di sini kan nggak ada. Jadi D5 ini dikali dengan 0, maka nilainya 0. Terus nafsu makan ini pokoknya ada kan, di kasus baru ada. Jadi 1 ini dikalikan angka 1. 1 dikalikan 1. Terus seterusnya ini 3, ada kesamaan di kasus baru, maka 3 ini dikalikan 1. Maka hasilnya 3. 5 ini di kasus baru ada, dikalikan dengan 5. Maka hasilnya 5. Dan nanti akan dijumlah. Setelah jumlah, kita akan jumlah dari semua nilai bobot dan juga ini hasil dari pencarian semua bobot. Hasilnya 5%. Mungkin hanya itu yang